warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Ngopi Cyber. Ngobrol penuh inspirasi, santai tapi berkualitas hadir dari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, tentu pemirsa hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Berbicara mungkin tentang kelebihan manusia, pasti kita juga memiliki kekurangan. Namun kasih dan cinta seorang ibu itu sepanjang masa. Dengan judul Ibu Malaikat bagi anaknya. Kita sudah mendatangkan sosok malaikat yang cinta dan juga kasih sayangnya penuh terhadap anaknya. Sudah hadir bersama kita ada Ibu Rafni Darsari. Ibu Sari apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Tentu di sampingnya kita juga sudah berhadir. Ini Muhammad Riza Raflis. Riza, kamu apa kabar? Baik ya Putih. Baik. Ya baik ya Putih. Ya Baik. Putih. Iya. Dan tentu kita juga sudah menghadirkan ini pendamping dari Riza, ada Ustadz Andi. Benar ya Ustadz? Ustadz apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Riza, Ya. Riza sering nonton TVRI? Suka. Suka? Suka Ibu. Biasanya nonton apa? Nonton Ngopi. Oh, yang bagus nonton ngomongnya. TVRI Semanado ya Ibu Putih. Yang bagus lagi. Nonton Semanado Ibu. Oh, Bu Putih. Iya, sering nonton apa biasanya? Ya Bu. Ustadz apa? Sudah bisa Ali juga sama Mama Nafida Sari juga. Bukan, yang di film, yang di TV, Ngaji TVRI, bareng ya? ngaji bareng itu gimana? Nyaman di hati. Oh, nyaman di hati. Tepuk tangan dulu dong untuk Rafli. Ternyata pemirsa, Rafli ini adalah salah satu penggemar TVRI Sumatera Utara loh. Sering nonton Ya, ngaji bareng, penggemar TVRI nyaman Sumatera di Utara. hati. Ustadz apa? Ustadz apa? Ustaz Buya Komedi. Buya. Oh, namanya Buya. Hafal loh. Oke, Bu Sari sehat ya hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Mamanya Putih. Iya. Tapi Bu, untuk Rafli sendiri ini perkembangannya seperti apa sih? Ya, perkembangannya ya masih dalam taraf, masih terapi, masih sekolah juga. Ya seperti biasa anak berkebutuhan. Anak berkebutuhan khusus. Berarti Riza ini masuk sekolah seperti anak-anak pada umumnya? Iya, dia di sekolah umum. Oh, dari pagi sampai? Full day, ada Full bisa day. asar lah Oh, selesainya. bisa asar. Dan Ustadz Andi yang mendampingin? Iya, Oh, jadi dari pagi sampai sore Ustadz Andi selalu ada? iya dia tiap hari. Tiap hari ada ya? Pendamping Riza lah untuk di sekolah. Pendamping untuk di sekolah. Bu, untuk kegiatan Bu Sari sendiri apa sih setiap harinya? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, jadi memang benar-benar fokus mengurus Untuk Riza. Bu, tapi kalau boleh cerita, kita flashback mungkin sedikit. Taunya Riza anak berkebutuhan khusus itu seperti apa? Apakah sudah dalam kandungan? Enggak, kalau dari kandungan sih masih biasa ya, normal dari hamil sampai dia lahiran, normal. Jadi kami taunya itu dia umur 2 tahun 8 bulan. 2 tahun 8 bulan? Iya. Sebelum Kayak ada yang lain, ada yang beda dari anak normalnya gitu. tapi sudah bisa jalan? Normal. Normal seperti biasa? Biasa, cuman dia memang nggak ngomong lah ya, belum ngomong. Dia sibuk sendiri, berteman itu kurang gitu. Jadi waktu mungkin orang tuanya mengetahui, oh sepertinya ada keterlambatan, ke dokter lah waktu itu? Ya, kami taunya kami masukkan dia playgroup. Oke. Dari playgroup itu mereka bilang anak ibu sepertinya bermasalah gitu. Jadi dia bilang anak ibu juga mau berteman, dia ngomong dia kurang. Jadi mereka menyarankan supaya ke dokter menanyakan si Riza inilah mungkin bermasalah di tumbuh kembangnya gitu. Dan akhirnya Habis itu ke dokter memang. Apa yang dikatakan dokter waktu itu? Waktu itu mereka dokter bilang PDD-NUS. Jadi bahasa itunya ya lebih kurang dia kayak autis juga iya gitu. Cuman kalau dia tidak ditanganin jadilah kalau bahasa dokter yang seperti yang kami tanggepin seperti itu gitu. Oke, jadi pertama kali mendengar mungkin informasi seperti itu apa yang dirasakan? Nggak terima yang pastinya ya. Bukan maksudnya kita nggak sayang ke anak, cuman kan rasanya nggak nerima kok bisa jadi begini gitu kan. Gitu. Nggak. Tapi gimana pada akhirnya Bu meyakinkan bahwa oh Riza ini juga anak seperti pada umumnya gitu Bu? Karena kami berpikir gini, kayak dari orang tua, kayak sepupunya juga
ada yang telat ngomong juga. Oke. Jadi kalau bahasa orang tua kami bilang mungkin kayak sepupunya dia telat ngomong, jadi nggak ada mikir yang aneh-aneh. Pada masa itu kan juga anak berkebutuhan belum sebanyak yang kayak sekarang gitu kan. Mungkin masih kita ini apa gitu, masih yang nggak terimanya tuh di situ gitu. Oke, tapi sekarang lambat laun ya sudah menerima dari Alhamdulillah. kelas, gitu ya, Bu. Keseharian Riza ini apa aja Bu kalau di rumah? Apa Riza? Iya. Iya. Dia ngaji lah, pulang sekolah masih ngaji. Masih ngaji. Karena dia pulang udah sore ya. Iya udah sore. Dan jadi- dia nggak ada ngeluh Bu untuk dari pagi sampai sore full day sekolahnya? Iya enggak, alhamdulillah enggak. Oh tidak ada ngeluh sama sekali. Pulang masih ngaji juga gitu. Lanjut ya. Paling 1 jam gitulah. Oke, dan tentu kita tahu pemirsa bahwa Riza ini adalah hafiz Al-Quran. Iya, alhamdulillah. Sudah 4 juz loh. Ya, Riza, Ya, kamu apa kabar, sehat? sehat Putri. Oh sehat. Saya Ibu Putri. Sehat Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Bu, untuk penanganan Riza sendiri, mungkin kan anak-anak yang lain sering tantrum dan lain-lain. Tapi kalau Riza gimana Bu? Karena dari awal tuh kan memang dia kalau kita lihat tumbuh kembang itu kan memang nggak sesuai ya. Benar. Jadi memang ada yang terlewatin fasenya, ada yang belum mencukupin di umur dia, malah mundur dia kalau dari usia gitu. Jadi kami disuruh terapi sama dokter. Terapi, umur Riza sekarang berapa? 16. 16. Terapi yang dilakukan tuh seperti apa? Kalau kami memang ke tempat terapi, kalau kenapa banyak sih terapinya, kayak terapi bicara iya juga, termasuk banyak dia kalau yang dikerjakan itu. Oke, jadi banyak juga ya Bu melakukan terapi gitu. Tapi untuk kesehatan dan imunitas tubuhnya Riza? Alhamdulillah nggak yang terlalu bermasalah, nggak kalau kesehatan. Sehat-sehat saja ya Bu ya. Cuman tumbuh kembang dia aja jadinya yang mundur dari usia dia yang sekarang gitu. Dan Riza adalah anak sematawayang. Iya, cuman 1. Cuman 1 gitu ya. Bu, apa yang ngebuat Ibu kuat sampai sekarang? Apa ya? Putrinya. Mungkin karena dia beda ini. Jadi kan kayak apa ya? Butuh penanganan iya, butuh hati yang berbesar pun iya juga menerima itu gitu kan. Nggak segampang pelaksanaan lah kalau bahasanya gitu kan. Dan pada akhirnya Ibu ikhlas dan menerima segalanya itu di usia Riza keberapa? Usia dia yang udah bisa hafalan itulah. Karena kan kalau dia baca nulis itu mungkin masih bisa lah bahasa itunya kan. Tapi kalau ngaji kita memang di luar dugaan lah kalau dia itu bisa gitu. Oke, dan secepat itu hafal? Iya, alhamdulillah. Hafal Al-Quran? Dari TK sih memang ayat-ayat pendek tuh dia memang udah suka gitu. Oke, untuk yang mengajari Ustadz Andi atau? Iya. Oh, Ustadz Andi. Karena dia tahu ngaji dulu, baru tahu dia Iqra tuh belakangan. Dia hafal dulu teknik dia. Oh, dia hafal. Dia nggak tahu tuh Qur'annya, Iqra bacaan kita Iya. gitu kan, nggak tahu. Tapi dia hafal gitu. Oh, gitu. Riza haus ya? Halus. Oh, haus. Ustadz Andi, seperti apa mungkin ngajarin Riza untuk ngaji dulunya? Kalau ngajinya seperti biasa, seperti anak yang biasa pada umumnya. Kalau ngaji ya dari Iqra dulu, setelah itu baru ditambah dengan hafalan. Oke, jadi ngapalnya itu gimana? Dia hanya mendengarkan Ustadz yang mau ngebaca? Kalau untuk metode penghafalan dia yang baca. Dia baca ulang, setelah itu baru dia hafalkan lagi. Seperti itu. Berarti dia udah bisa ngelihat Al-Quran itu Sudah sudah? bisa. Membaca Al-Quran itu sudah bisa. Oke, kaget nggak Ustadz waktu itu? Kenapa Ya. secepat ini? Awalnya sih kaget, tapi kalau memang kekuasaan Allah itu gimana kita kan nggak tahu. Benar-benar. Mungkin Ustadz boleh kita coba mungkin? Boleh. Ja, silakan baca surah Al-Mulk. Bismillahirrahmanirrahim. Kuala suaranya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allazi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawus
فارجع البصر هل ترى من فطور. Masya Allah. Sadaqallahul azim. Selain Al-Mulk apa lagi Ustaz? Banyak sih surah-surah yang lain seperti juz 30, juz 29, 28 sama 27. Dan ini sekarang Rija ada tugas dari sekolah itu untuk menghafal 3 juz dari juz 3 sampai dengan juz 4 dan 5. Secepat apa Ustadz untuk Riza menghafal? Tergantung pada pribadi Rija sendiri. Oke. Misalnya kalau kayak Ustadz surah Al-Mulk tadi itu berapa lama untuk penghafalannya? Itu biasanya kalau Al-Muluk, kalau dia sudah mulai menghafal, dan itu sekitar 1 bulan kurang Satu lebih. bulan, Kurang lebih. sudah hafal. Iya. Dan kalau kita dengar pemirsa itu serasa pakai ini ya, apa nada ya Ustadz ya, Iya. pembacaannya ya. Jadi memang benar-benar kalau tadi pemirsa ngedengerin itu yang fasohannya itu pas ya Ustadz ya. Ya, insya Allah gitu. Dan sebulan untuk mengajarinya gitu ya. Bu Sari, apa pada akhirnya ngelihat Riza? Mungkin dia berbeda dari anak yang lain, tapi mungkin untuk konteks penghafalan dia sama seperti yang lain, mungkin bahkan lebih unggul. Iya, seperti itu kayaknya ya. Kalau menghafal memang lebih lah dia kalau saya perhatikan. Apalagi yang ngaji ini memang sukanya dia memang di situ, makanya kami lebih fokus ke itu gitu, ke ngajinya. Dan dia nggak pernah mungkin ngeluh bosen ngaji atau capek ngaji. Pastilah kan, pasti ada. Juga. Tapi dia sudah menikmati itu. Udah tahu dia. Dan dia pun menikmatin juga lah, makanya bisa hafal juga jatuhnya kan. Dan dulunya untuk kita katakan masuk sekolah gitu, untuk memilih sekolah yang tepat untuk Riza itu apa mungkin penilaian dari ibu sendiri sebagai orang tua? Kalau kami memilihnya bagus, cari sekolah tuh untuk akhlak anak dulu atau agama dulu gitu. Jadi bukan kita nggak perlu pelajaran ya, tapi karena dia berkebutuhan ini, saya mikirnya ke agama dulu yang dia dapat gitu. Dan dokter menyarankan secepatnya di umur dia masih dini itu, mumpung dia masih bisa cepat menangkap itu, kami kejarnya di situ gitu. Dan saran dari dokter juga ya Bu ya. Dan untuk mungkin ngaji sudah oke gitu Bu. Untuk praktek sholat mungkin seperti apa? Alhamdulillah bisa dia. Bisa juga? Iya, udah tahu dia waktunya juga tanpa disuruh, kalau memang cuma diingatkan sesekali bisa. Tapi udah tahu dia. Sudah tahu dan ingatannya itu lebih ini ya Bu ya, daripada kita mungkin ya Bu ya. Benar. Ya. Jadi Riza itu mungkin lebih unggul ingatannya nih pemirsa mungkin daripada anak-anak biasa pada umumnya gitu. Hafalannya juga oke. Untuk ngebaca sendiri baca Bu? Kalau ngebaca itu memang dari TK dia udah bisa baca, cuman maksudnya teknik dia tuh beda. Oke, gimana mungkin tekniknya? Kalau dia nggak zaman kita sekolah dulu tuh kan ada teori yang baca tuh yang ibu ubu gitu-gitu ngeja gitu kan. Nah, kalau dia enggak, dia memang sistem ngapal juga jatuhnya, kayak running text itu dia udah bisa sendiri gitu. Oke, tanpa dieja? Iya, kita capek ngajarin dia, maksudnya ngajarin eja dulu, dia nggak mau. Rupanya tiba-tiba memang dia udah bisa kami kasih buku gitu kan, udah bisa dia. Oke, jadi tanpa kita tahu teknik dia seperti apa gitu. Oke, tapi kalau untuk baca sendiri berarti dari ibunya sendiri yang ngajarin atau pas waktu di sekolah TK? Kayaknya bersamaan ya. Cuman maksudnya kita nggak bisa ngajarin dia teknik kita. Memang teknik dia sendiri termasuklah si hafalan ini gitu. Oke, jadi dia nggak seperti kita mungkin ya pemirsa ya untuk ngeja di satu-satu, tapi running text sendiri dia tuh udah bisa baca full. Ya kayak ngapal juga lah jatuhnya gitu ya. Oke, baiklah pemirsa, kita masih bersama dengan Ibu Sari, Riza dan juga Ustadz Andi ya. Jangan kemana-mana, kita saksikan kembali penampilan spesial dari Follow Band. Nah pemirsa, balik lagi di Ngopi Cyber, ngobrol penuh inspirasi, santai tapi berkualitas. Kita masih bersama dengan sosok malaikat yang benar-benar cintanya tuh sepanjang masa untuk anaknya. Kita masih bersama Ibu Sari dan juga Riza. Riza, hari ini kita lagi di mana? Di
TVRI Sumatera Utara. TVRI Sumatera Utara di jalan apa? Hijau Putih Hijau Medan. Jalan Putri Hijau Medan. Lagunya pun tahu dia. Lagunya gimana Riza? Lagu 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 TVRI TVRI gimana? TVRI Sumatera Utara. Kayak mana lagunya? TVRI Media Pemersatu Bangsa. TVRI Media Pemersatu Bangsa. Iya, Riza tahu kenal nggak sama teman-teman sekolah? Sama Ataza. Nama sekolah. Ada temannya. Temannya siapa? Iya, si Afdal, Taza. si Taza, ada Afdal, ada Lija Raflis, ada Asa Farisi, ada Fatih, ada Trijaya. Ada juga, ada Hemawan juga, ada Maulana juga. Oh banyak. Banyak. Riza kalau di sekolah suka pelajaran apa? Sudah pembelajaran ada IPA, IPS, matematika, PCOK, bahasa Arab, bahasa Asia, dan bahasa Inggris. Dia hafal loh ternyata. Riza bisa kali-kali. Tafis, Tafis suka Tafis? suka. Sama Ustadz siapa kalau Mas Andi juga. Oh, Ustadz Andi. Riza suka sekolah? Suka di Sekolahnya di mana? SMP Idul ini. SMP-nya. SMA IT Arija. Oh, SMA IT Al Hijrah. Sekarang kelas berapa Riza? Kelas 10. Kelas 10. Kelas 10 Ibu. Kelas 10 Ibu Putih. Kelas 10. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk Riza. Keren sekali. Bu, berarti kan kalau kita tahu untuk daya ingatnya cepat, daya tangkapnya juga cepat. Mungkin hanya kurang jelas berbicara. Iya, itulah dia tadi saya bilang ada fase yang dia terlewatin. Ataupun bahasa dibilang tuh mundur dari usia dia yang seperti itu. Seperti gitu. itu. Tapi untuk mungkin kesehariannya sama nggak Bu? Seperti kita pada umumnya. Sama. Dari bangun tidur sampai tidur lagi itu seperti apa kegiatan Riza? Ya biasa sama seperti, tapi memang dia nggak keluar rumah. Cuman dia memang kadang lihat buku, kadang isi tahfiz ini gitu juga. Oke, berarti dari kalau pagi dia dibangunin sekolah sempet rewel nggak Bu? Dia tiap hari jam 4 bangunnya. Jam 4 sendiri, bangun sendiri tanpa kita yang bangun. Iya, itulah jam 4 tuh nontonlah di TPR itu si Ustadz ini gitu-gitu. Oh dari jam 4, setelah jam 4? Barulah subuh kan, subuh, mandi, makan, baru pergi sekolah. Nggak ada drama kayak anak yang lain, enggak. Gak ada drama, Enggak. sampai di sekolah pun pernah nggak Bu dipanggil mungkin karena mungkin Riza mukulin temennya atau tantrum? Alhamdulillah enggak. Gak pernah sama sekali gitu. Belum ada sih dari aduan orang tua yang maksudnya Rija yang membuat masalah gitu kan. Belum ada, alhamdulillah. Oke, kalau Ustadz Andi sendiri seperti apa? Ini kan Ustadz mendampingi dari pagi sampai sore. Gimana Ustadz untuk sifat-sifat Riza di sekolah tuh gimana? Kalau Rija is okay. Apapun kegiatan di sekolah, manapun kegiatannya dia ikuti. Termasuk bergaul dengan teman-temannya juga. Untuk komunikasi nggak ada Komunikasi nggak ada halangan apapun. Tetap kalau misalnya dia minta sesuatu ataupun meminjam sesuatu, dia akan ngomong izin dulu. Oh, berarti memang ya sama seperti anak pada umumnya gitu. Iya. Untuk pelajaran nih Ustadz, pelajaran mungkin kayak IPA, IPS, matematika, itu ada keterlambatan nggak untuk Riza mengikuti? Kalau itu ya keterlambatan ada, tapi dia lebih cepat dari awal yang kita bicarakan. Dia lebih fokus untuk menghafalnya, mengingatnya. Oh, dan dia bisa ingat cepat. Iya, gitu. Hanya ngelihat mungkin buku. Mengulangi juga. Kita kasih nomor handphone tuh 2 kali sebut udah hafal sama dia. Jalan juga kayak gitu. Kita kesasar dia tahu jalan gitu. Kadang dia tahu jalan gitu. Oh gitu. Bu, berarti kalau kita lihat kembali sebenarnya tidak ada kekurangan dari Riza ini, mungkin hanya keterlambatan bicara gitu ya. Dan pada akhirnya gimana tanggapan keluarga Bu mengetahui waktu itu ternyata anak ini anak berkebutuhan khusus? Ya pertama memang ada yang bilang yang itulah namanya ada yang nerima ada yang tidak gitu anak yang seperti ini gitu kan. Ya ada juga sih cemoohan yang nggak enak juga ada sampai sekarang juga ada. Cuman kami nggak terlalu yang gimana kali nggak gitu. Selagi dia masih di jalurnya masih sesuai yang kami mau, kami juga nggak terlalu memikirkan yang gimana kali. Yang penting dia fokus untuk ke depannya gimana gitu. Karena waktu itu sempat ada penolakan dari Ibu sendiri mengetahui. Iya, saya sendiri pun nolak orang lain ya.
nggak nerimanya tuh di situ gitu. Kenapa anakku beda dengan anak yang lain? Seberapa lama Bu untuk akhirnya ikhlas, benar-benar ikhlas menerima? Lama juga, Pun. Lama. Mungkin dibilangin sampai sekarang ada juga. Maksudnya gini, kalau kita bilang bahasa yang kayak gitu, nengok anak yang pinter, nengok anak yang ke sekolah, kan iri juga gitu, anakku nggak bisa gitu kan. Tapi ya alhamdulillah lah, mesti memang harus menerima lah gitu. Balik-balik lagi sudah ikhlas Iya. ya Bu ya, untuk menerima semuanya. Nah, sebelum kita ngobrol, kita minum lagi. Riza haus? Harus. Oh ya udah minum duluan. Kita mungkin boleh minum lagi Bu, silakan. Ustadz silakan kita minum dulu. Minum. Tangan mana nih? Oke, tentu pemirsa ya, jangan lupa untuk sediakan kopi Anda dan mungkin santapan ataupun sarapan Anda hari ini. Karena kita tentu masih bersama Ibu Sari dan juga Riza dan juga Ustadz Andi untuk berbicara terkait mungkin perkembangan dari Riza sendiri gitu. Mungkin sekarang Bu, apa yang berbeda dari dulu? Kalau dulu kan kita tahu untuk ngebaca Riza hanya bisa menggunakan running text, sudah bisa menghafal, apalagi Bu perkembangan-perkembangan yang mungkin ngebuat Ibu, wah ternyata anak saya berkembang luar biasa nih. Banyak. Dari dia tenang aja udah jauh kali bedanya dari Dulu dulu. emang gimana? Kalau dulu, aduh, namanya dia kan ada juga hiperaktifnya ya. Nah, kalau hiperaktif itu kan identik yang memang lasaknya luar biasa, daya ingin tahu dia melebihi anak yang lain gitu kan. Nah, itu. Cuman kalau sekarang kan alhamdulillah udah bisa duduk tenang. Kalau itu kan untuk mendudukkan dia pun nggak segampang yang kayak kita dilihat gitu kan. Nah, memang butuh waktu hanya untuk duduk aja gitu. Tapi kalau kita tahu pemirsa tadi juga ngelihat Riza ini sayang sekali dengan Ibu. Ya, alhamdulillah. Karena setiap hari ketemu hanya berdua Bu. Iya, Berdua di rumah bertiga sama papa. sama papanya. Untuk papa sendiri gimana Bu? Supportnya ke Ibu sebagai orang tua yang mungkin setiap hari ngurusin Riza, itu gimana tanggapan dari papanya? Kalau papanya support, malah kami sharing, berbagi untuk ya menjaga dia untuk misalnya ke terapi kah atau dengan pelajaran dia. Tuh, berbagi mau papanya. Dia manggilnya siapa Bu? Papa atau ayah? Papa. Papa. Riza, papa di mana? Di ambil satu gak kawan bos kecapai baju anak. Itu rumah papa. Sama papa Papa di sekarang mana? lagi di mana ini? di Medan di Bupakam. Oh, di Lubuk Pakam. Kantornya di Lubuk Pakam. Papa kerja. Papa kerja. Riza kok nggak ikut papa? Eko. Ikut papa. Taknya. Riza hari ini nggak sekolah. Sekolah Al-Hijrah 2 di Lisada. Jadi hari ini nggak masuk sekolah. Masuk sekolah Jam? jam 11. Udah dijanjikan jam 11. Jam 11 berarti harus masuk sekolah. Dia nggak sekolah. Kita nggak usah sekolah aja, mau nggak? Mau. Oh iya, Dana. Cuti aja? Dana. Nggak mau dia. kenapa nggak mau cuti? Itu dia. Kita cuti aja yuk. Dana. Iya mau. Dia mau sekolah dia bilang. Sekolah enak. Dia sudah tamat. Di mana dia tamat? Dia sudah tamat SMP Nurul Ilmi. Oh, SMP-nya di Nurul Ilmi, sudah tamat. Iya, sudah tamat. Jadi sekarang sekolahnya enak? Sama Ida Al-Hijrah. Enak nggak? Enak. Enak. Kok bisa enak? Siapa gurunya? Guru-gurunya yang Riza ingat siapa? Soalnya udah usah lebih juga. Ustadz ada, Ustadz Robi katanya. Siapa lagi? Siapa Hijab, lagi? sama Tafati dan juga Afla juga. Oke, jadi dia cepet nangkep ya. Iya, Bu, aku kok pikir baru juga sekolah. baru juga masuk. Maksudnya dengan anak seperti ini, Iya. bisalah kita mengetahui si ini dengan tanya melalui dia gitu. Dan untuk lingkungan sekolah gimana Bu? Alhamdulillah mereka berteman dengan Rija, menerima juga lah si Rija gitu. Berarti dulunya tidak ada penolakan ya Bu dari sekolah? Enggak. Dari SD, SMP juga sampai SMA-nya. Alhamdulillah dapat sekolah juga memang mensupport Rija. Karena kita tahu ya Bu, kalau misalnya Riza ini anak berkebutuhan khusus dimasukkan ke sekolah yang sama seperti Riza, itu perkembangannya mungkin lebih lambat kali ya Bu? Iya, kalau nggak sesuai dengan yang kita cari lah bahasanya kan. Dia nggak mau. Kadang sekolah itu pun belum tentu nerima. Oke. Karena kami udah banyak sekolah yang kami minta untuk dia masuk,
banyak juga yang menolak gitu. Di situ memang kecewa tuh, disitulah dia gitu. Tapi memang karena fokusnya adalah akhlak Iya, dan kami cari agamanya, iya. makanya mungkin dimasukkan ke sekolah Islam gitu. Berarti untuk sholat Riza juga bisa. Bisa. Dan dia ingat waktu. Ingat. Riza, Ya. Riza sholat zuhur jam berapa? Jam 12 ya. Oh, kalau sholat maghrib jam berapa? Jam 12.45. Oh, kalau sholat subuh? Ngadepnya. Ya tengok Bu Putri. Kalau sholat subuh? Jam 5. Jam 5. Kalau sholat duha? Jam 5.54. Sholat duha lu. Sholat duha? Udah. Udah? Udah Putri. Jam berapa? Jam 6.54. Oh, gitu. Dia berarti ingat ya, Bu ya? Ingat dan disiplin sih kalau bahasa kitanya. Dia konsisten gitu, kaku kalau bahasa mereka gitu kan. Kalau udah yang teratur gini nggak bisa lewat dari yang kebiasaan dia. Kalau udah dijanjiin misalnya. Nah, misalnya dijanjiin jam 11 mau ke sini gitu. Dia langsung bolak-balik tuh. Mama jam 11 ke sini gitu. Bolak-balik dia harus ditagihnya gitu memang. Harus on time gitu ya, On Bu, time, ya. iya benar-benar. Untuk jadwal terapi, Bu, itu berapa minggu sekali atau berapa bulan? Kalau kami terapi udah jauh berkurang ya. Kalau dari kecil dia hampir tiap hari, udah 2 tahun 3 tahun berkurang jadi 3 kali seminggu, 2 kali seminggu. Tapi lama-lama memang udah di off kan, tapi masih ke rumah juga. Gitu. Kami ke tempat terapinya pun kami panggilkan ke rumah juga. Oh gitu, terapi berbicara juga. TW lain lagi, terapi bicara lain lagi. Lain lagi. Jadi kalau dipanggil ke rumah biasanya terapi apa? Dua-dua, terapi bicara juga, terapi yang biasa di tempat terapi juga. Dan dia kalau diajak terapi nggak mau ya? Pasti nggak mau. Kenapa gitu? Dia nggak suka. Kalau terapi itu kan kita kesannya memaksa anak itu. Kayak gini lah duduk tenang. Jadi kesannya kayak dia tuh diatur, dipaksa, ya pasti ada penolakan gitu. Pernah sampai nangis nggak Riza? Oh iya, kayak ngamuk lah bahasanya. Soalnya terapi itu memang betul nggak suka gitu. Oh. Dia dulu masih umur 2 tahun 8 bulan itu dia untuk duduk itu yang megang 2 orang. 2 orang? Iya, yang satu megang sini untuk duduk aja gitu. Itu, tapi lama-lama tinggal 1 orang, terakhir udah bisa duduk sendiri, barulah terapinya gitu. Tapi sekarang dia mengerti, kita mau terapi Riza gitu, tahu nggak? Tahu. Dan dia sudah mau? Udah. Tapi ya itu datang gurunya, ya tetap ada juga lah ngamuk bahasanya, namanya dipaksa kan. Gitu. Tapi untuk kesehatan aman ya Bu ya? Nggak ada Alhamdulillah, kendala? alhamdulillah. Karena kan biasanya kalau anak-anak berkebutuhan khusus mungkin imunitasnya Iya. juga menurun gitu ya Bu. Berarti Riza enggak gitu ya. Tapi kalau flashback lagi dulunya itu kan tidak ada sama sekali mungkin tanda-tanda ya Bu. Riza ini anak berkebutuhan khusus bahkan Karena sampai hamil. Dari Waktu hamil awal kita konsul, kita segala macam nggak ada masalah. sudah Udah USG melahirkan pun nggak ada juga. Maksudnya ya masih normal anak itu bayi nangis iya masih sesuai lah jalan, cuman kami taunya telat ngomong. hanya telat Udah ngomong udah aja. setahun itu, udah gitu dia dulu kalau ngomong itu enggak, tapi kok nyanyi dia ngikutin irama aja, nah cuman gitu aja, tapi ngomong enggak gitu. Dari situ kami taunya dia bermasalah itu, cuman enggak karena memikirkan si sepupu tadi Ada tuh, juga ya, Bu ya. tapi dia kan nggak masalah gitu kan, itulah mungkin beda-beda. Oke, tapi tetap untuk ngomong jelas gitu kan Bu, itu pas umur berapa? 4 tahun 5 tahun kayaknya, udah TK itulah. Udah TK. Oke, tapi Dan TK langsung hafalan itu dia yang lebih nampak dia bisa ngomong itu gitu. gitu. Hobinya apa sih Bu kalau Riza? Apa ya? Main badminton kok dia. Main badminton? Mau dia. Oh mau. Biasanya sama siapa kalau untuk main badminton? Nggak, sama papanya aja main. Sama papanya gitu. Olahraga juga Iya. berarti ya. Oke, Riza suka main badminton. Suka. Biasanya main di mana? Di lapangan. Lapangan. Di lapangan. Sama siapa biasa main badminton? Sama teman-teman juga. Sama teman-teman juga. Ya. Riza hobinya apa? Hobi badminton. Badminton. Terus apa lagi? Main bola. Main bola. Riza suka nyanyi. Suka.
Lah hafal lagu apa? Lagu Ya Maulana. Ya Maulana. Hafal? Apa? Coba dong, kita mau Ah, dengerin. tak nak. Kok tak nak? Ija selesai dah. Udah selesai. Tapi tadi hafal lagu Ya Maulana. Siapa yang ngajarin? Ija juga. Riza juga? Ya. Coba, Nyanyilah lagu gimana Maulana. nyanyilah? Maulana ya Maulana. Yang kuat lah. Ya Sami'una ana. Maulana ya Maulana. Ya Sami'una ana. Maulana ya Maulana. Ya Sami'una ana. Maulana ya Maulana. Ya Sami'una Tepuk ana. tangan dong untuk Riza. Riza yang ngajarin nyanyi siapa? Suaranya Sapian. bagus. Siapa? Yang nyanyi Sabia. Ijab ya Ijab Hafiz. Oh, kok suaranya bagus sekali? Nggak bagus sekali. Bilang apa? Terima kasih. Ih, sama-sama. Riza suka baca surah apa sih? Surah Al-Mulk, Selain Al-Muluk, Al-Qalam, Al-Qalam. Al-Mulk 1 sampai 30. Iya. Iya. Tadi udah. Tadi udah Al-Muluk. Terus apa lagi? Apa lagi? Al-Qalam. Al-Qalam. Boleh. Boleh. Coba dong. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta min ni'mati rabbika bimajnun. Wa innaka ala ajrun ghairu mamnun. Wa innaka ala khuluqin azim. Sadaqallahul azim. Luar biasa sekali. Tepuk tangan lagi dong untuk Riza. Keren sekali loh Riza. Riza sayang nggak sama mama? Sayang Sama papa? sama Papa Riza. Sayang. Ayo. Sayang? Gimana sayangnya kalau sama mama? Saya sama Mama. Anak. Enggak saya sama Mama. Udah lah nggak kayak gitu lah. Mama. Tapi mungkin kalau di rumah berarti Ustadz Andi sampai jam berapa saja, Bu? Kalau Untuk mendampingi? pulang sekolah lah, pulang sekolah dia lanjut ngaji. Sekitar Sampai jam 6 gitu lah. jam 6. Baru malamnya sama ibu dan sama papa gitu. Iya, Sama bertiga lagi lah. bertiga itu gimana mungkin Bu? Setiap malam apa yang dilakukan? Kesehariannya biasanya Bu? Kalau kami biasa ya bergumul di kamar bertiga gitu aja. Cerita. Dia mau nggak, Gangguin Bu, dia. Ya itu kan kita tanya dia kayak mana di sekolah, siapa temannya, mau dia. Dan dia mau? Mau. Oke. Dan mungkin kalau untuk jam tidur Riza sendiri? Kalau tidur dia termasuk cepat. Jam 9 kadang udah tidur. Jam Makanya dia jam 4 udah bangun. Jam 9 tidur, jam 4 subuhnya sudah bangun gitu ya Bu. Pernah nggak mungkin waktu pagi-pagi ibu belum bangun, Riza udah bangun dia ngebangunin? Kalau itu sering memang, apalagi di bulan puasa. Kadang dia yang bangunin sahur, mama sahur itu. Tugas dia memang. Oh, dan Karena dia jam tanpa 4. alarm, tanpa Enggak, apapun? memang bangun sendiri. Dan itu setiap hari? Iya, mau Sampai Sabtu, mau Minggu, Dia tetap jam 4 itu dia bangun. Oh gitu. Tapi kalau puasa, biasanya puasa juga? Puasa, Full? full. Alhamdulillah full. Dan dia tahu? Tahu, Kita puasa gitu? tahu. Request bukaan pun dia udah minta. Oh iya, biasanya apa Bu yang sering di request Riza? Pasti ayam lah dia. Dia suka ayamnya Bu ya? Ayam. Kalau untuk makanan sehari-hari mungkin ada requestan lagi nggak dari Riza? Enggak, dia enggak gitu kali. Tapi kok puasa tahu dia, lauk dia tuh maunya ini gitu, minta dia. Oh gitu. Riza suka makan ayam? Ayam apa? Ayah sambal. Ayam sambal? Dibuat mama? Ibu Mama. Enak? Enak. Enak. Selain ayam apa lagi yang Pakai Riza ikan suka? sambal. Oh, terus apa lagi? Pakai ayam goreng. Ayam goreng. Yang penting ayam, iya? Ya. Oh, yang penting ayam. Ayam favorit Oke. Riza. Bu, untuk obat sendiri ada nggak mungkin yang dianjurkan dan yang harus rutin diminum untuk Riza? Enggak. Enggak. Oh, Kalau nggak ada? obat malah dokter nggak nyaranin. Karena memang lebih diutamakan dia alami, dia memang harus melewatin si fasenya ini tanpa ada obat kalau kemarin itu konsul kami. Oh, dari dulu memang nggak ada Nggak, dikasih nggak obat ada. sama dokter. Memang
untuk dia lasak sekalipun nggak disarankan dokter juga itu obat karena mungkin ya belum perlu atau gimana, nggak disaranin dokter juga gitu. Jadi memang ya alami aja. Alami iya, masih diusahakan untuk dari orang tua dulu lah untuk menanganin dia. Karena pun memang imunitasnya stabil ya, Bu, Iya, ya. nggak ada masalah gitu. Iya, Jadi benar. memang tidak Vitamin sering pun sakit. enggak. Jadi memang kekebalan ini luar biasa ya Bu ya. Baiklah pemirsa, kita masih punya satu segmen lagi. Kita masih berbincang dengan Riza dan juga Ibu Sari. Jangan kemana-mana, kita saksikan penampilan spesial dari Follow Band. Nah pemirsa, kita masih bersama Ibu Sari dan juga Riza dan juga Ustadz Andi di Ngopi Cyber, ngobrol penuh inspirasi, santai tapi berkualitas. Riza habis ini mau ke sekolah? Ya, Nggak usah lah, nggak usah. Cuti. Tanah hijau al-hijau dulu ya. cuti aja ya, Cuti aja. cuti. Tanah Tak nak, hijau mau al-hijau dulu. oh mau ke Al-Hijrah dulu. Mau jumpa siapa di Jual sekolah? sama Miss Andi, Sama lagi. sama teman-teman juga. Sama teman-teman juga? Iya. Riza pulang sekolah jam berapa? Pulangnya jam 4 sore. Aduh lama kali. Terus selesai sekolah, Riza ngapain? Makan siang, habis itu pembelajaran, habis itu tiket, lepas itu sholat, baru itu pulang. Kalau udah pulang ngapain? Ngajinya kapan? Pulang ke rumah pada hari Jumat. Riza ngaji dulu. Ngaji di rumah hari Jumat. Ngajinya jam berapa? Jam setengah 5. Setengah 5? Sampai jam berapa? 5 sore. Sampai jam 5 sore. Sama siapa ngajinya? Sama Miss Andi ya juga, Rijal Rafli juga. Oh sama Rizal juga. Gitu ya. Ustadz untuk sekarang Riza lagi ngapal apa Ustadz? Kalau saat ini Rija lagi fokus untuk ngapal juz 3. Jus 3? Iya, juz 3. Susah nggak Ustadz? Dia awal. Jus 3? Alhamdulillah nggak terlalu sih karena udah terbiasa itu dan dia udah bisa. Insya Dan Allah. udah bisa? Jadi kalau metode Riza ngapal itu ada Al-Quran, dibukakan Riza sendiri yang baca? Iya, jadi metodenya itu Rija itu buka Al-Quran, baca, saya mendengarkan. Setelah itu dia baca ulang sampai 5 kali, 3 kali. Setelah dia ulang gitu, baru tutup Al-Quran, baru dia store lagi, gitu seterusnya. Begitu metode dia. Tuh. Jadi memang Ustadz dia hafal, maksudnya dia sudah Iya. tahu huruf per huruf. Udah tahu. Jadi apa yang dibacanya itu dia semua sudah tahu. Oke, Iya. kok bisa sih Ustadz? Ya itu tergantung pribadi dia sendiri. Oke, karena udah dari dulu ya Ustadz ya, sudah dari dulu. Karena yang pertama kali dikenalkan adalah ngaji ya Bu? Iya. Ngaji. Nah tentu pemirsa kita punya nih kegiatan-kegiatan dari Riza. Seperti apa kegiatannya? Berikut cuplikannya. Oke. Ini Riza lagi ngapal? miski Di tempat tidur. Ini yang dia ngapal sendiri? Iya. Oh, ngapal sendiri. Jadi kalau untuk hafalan di rumah itu ada waktunya nggak? Enggak, kami masih fokus dari sekolah aja. Di rumah ya semau dia aja, bukan semau kita gitu kan. Oke, seperti tepuk tangan dong untuk Riza. Jadi kalau malam dia udah satu harian sekolah terus ngaji. Kalau malam ada misalnya tugas dari sekolah, itu yang ngajari siapa? Nggak ada. Kalau memang dari sekolah dan belum pernah sih dapat PR atau yang gimana. Kalau kelompok grup lah paling kan. Kalau PR nggak ada. PR nggak ada ya Bu ya. Jadi kalau malam Mungkin udah full day itu kan. Iya, karena dari pagi sampai sore, tapi dia nggak pernah bosen ya Bu Iya. ya. Dan selalu mau sekolah juga. Iya. Oke. Nggak pernah itu nolak drama gitu. Untuk nggak. sekolah. Tapi kalau untuk liburan Bu jalan-jalan, biasanya dibawa kemana sih Bu untuk Riza? Kok dia bawa jalan-jalan ya Ke mall gitu ya? nge-mall. Oh, mau. Mau. Pilihan dia lah kemana gitu. Oh dia milih. Dia milih. mau Oke. dia. Bu mungkin Ibu sekuat sekarang karena sudah mungkin melewati badai-badai dari tahun lalu gitu, dari tahun ke tahun gitu ya Bu. Sudah bisa menerima dan ikhlas gitu ya. Mungkin boleh sih Bu dikasih tips kepada pemirsa yang ada di rumah, orang tuanya mungkin yang baru mengetahui anaknya berkebutuhan khusus ataupun Down syndrome, itu kan mungkin
susah ya Bu untuk menerimanya. Tips apa sih yang pengen Ibu berikan mungkin ke pemirsa yang ada di rumah? Apa ya? Karena berat memang untuk menerima kenyataan punya anak seperti ini gitu kan. Cuman kita harus ikhlas. Memang nggak segampang mengucapkan untuk menerima itu, tapi memang mau nggak mau, cuman dia yang kita punya. Dan Allah tuh mengasihi, memang udah rezeki kita, udah diatur dia, itu yang terbaik buat kita. Itu aja sih. Benar, karena Tuhan itu akan memberikan ke apapun rezeki karena melihat kemampuan seseorang ya. Iya. Cuman satu poinnya, apapun yang dibilangin orang, dicemoohin orang anak kita ya tetap ini loh anak kita, nggak usah didengerin. Pokoknya kita harus yang terbaik buat dia. Untuk kedepannya pun harus terplanning. Ya itu satu, memang nggak gampang dengar cemoohan orang, penolakan. Cemoohan seperti apa sih Bu yang pernah mungkin yang paling Ibu ingat? Dengan keadaan dia seperti ini kan pasti mereka ngelihat sesuatu yang aneh karena nggak ada yang seperti ini gitu kan. Ya takut orang juga ke dia, iya juga. Yang ada juga sih yang menolak, memang betul-betul nggak mau didekatkan dia, ada. Oh ada. Ada. Dan itu memang bikin kita down. Parah ya. Di situ memang letak kita langsung apa ya, nggak nerima itu. Kok bisa begini? Tapi memang nggak segampang itu. Memang seiring waktu memang harus dijalanin. Memang harus kuat sendiri juga iya. Nah itulah. Dan hebatnya adalah Riza ini punya orang tua yang benar-benar seperti malaikat ya Bu ya, yang hatinya luas, menerima mungkin segala kekurangan, dan ternyata di balik kekurangannya ada kelebihan yang luar biasa Bu. Yang mungkin kita untuk ngapal sendiri aja ya Bu, apalagi ngapal ayat suci Al-Quran kan butuh waktu yang lama sekali. Mungkin dengan Riza yang memiliki kekurangan, tapi kelebihannya itu luar biasa hebatnya gitu ya Bu. Bisa menghafal lebih cepat, mengingat apalagi gitu. Tapi untuk berhitung dan lain-lain dia aman ya Bu, normal seperti biasa. Normal ya seperti biasa, cuman kan adalah yang dia kurangnya karena dia lebih dominan kami fokuskan ke ngajinya ini gitu. Lebih fokus ke ngaji. Berarti untuk ayat-ayat sholat, Iya. doa-doa sholat itu udah hafal. Udah insya Allah. Sudah hafal. Iya. Dan dia suka itu gitu. dan dia suka ya Bu. Tidak ada dipaksa, keterpaksaan dia rasa seperti itu ya Bu ya. Oke, Bu Sari mungkin boleh dong sebelum kita menutup segmen hari ini ya Bu, ada nggak pesan-pesan yang ingin Ibu sampaikan untuk orang-orang tua hebat yang mungkin memiliki anak sama seperti Riza? Silakan Bu. Kalau dari saya sendiri sih, pokoknya apapun omongan orang, mau dia menjelekkan, nggak menerima anak kita, tapi tetaplah dia anak kita. Cuman dialah yang ada di hati kita selalu, itulah motivasi. Jangan dengar omongan orang, itu aja sih. Itu paling penting ya Bu Iya, ya. karena kok dengerin omongan orang nih kita bikin down sendiri Gak gitu. habis-habis Iya, ya kan, ada aja. udah gitu datang kepikiran tuh datang sendiri gitu. Itu yang bikin kita putus asa, bawaannya mau nyerah gitu. Jadi kayak overthinking gitu Iya, ya Bu ya. Baiklah. Riza, kita sudah selesai. Sudah selesai. Udah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita mau lanjut lagi nanti ngaji bareng mau? Mau. Oh mau. Mana? Riza suka nonton TVRI? Suka. Jam berapa biasanya? Jam 10. Jam 10? Jam 9. Nontonnya jam berapa? Nontonnya jam berapa di rumah? Paginya jam pagi, siang hingga sore. Oh iya, pokoknya nonton TVRI ya? Ya. Iya, habis ini Riza mau kemana? Mau ke SMP IT Al-Hijrah 2 dari sana. Oh, mau sekolah ya? Ya. Oke, Riza ini udah gak sabar ternyata pemirsa ya untuk sekolah lagi, karena kalau untuk sekolah memang dia tidak ada keterpaksaan dan memang dia enak ya Bu, Iya. ngikutin gitu Iya. ya. Oke. Tanpa kita suruh, tanpa kita gimana, pokoknya dari kemauan dia sendiri lah kalau Pokoknya sekolah dia ini. mau. Bu Sari terima kasih sudah hadir, Oke, sudah makasih menginspirasi banyak. kita, Ya sudah Allah. memberikan informasi. Riza terima kasih sudah hadir ke TVRI ya. Ya, sama-sama Ibu Putri. Iya, jangan lupa datang lagi ya. Ya, Ibu Putri. Iya, TVRI di mana alamatnya? Di Jalan Putih Hijau Medan. Jalan Putri Hijau Lagunya? Medan. Lagunya
Yang Maulana. Bukan lagu buat lagu TVRI. TVRI. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Oke, tepuk tangan dong untuk Riza. Terima kasih Riza sudah hadir. Ustadz terima kasih Ustadz sudah mendampingi Riza selalu. Dan tentu pemirsa terima kasih sudah menyaksikan seluruh tayangan TVRI Sumatera Utara. Jangan lupa tetap saksikan Ngopi setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya saya Putri Zain pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.